Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja Wibawa. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin SE, jabatan fungsional Pol PP Ahli Pertama. Unit kerja saya setiap harinya di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada seksi ketentraman dan ketertiban umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video portofolio dinamis yang berisi tentang kegiatan sosialisasi dan evaluasi Perda nomor 2 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Portofolio dinamis ini saya buat sebagai persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang dari Pol PP Ahli Pertama ke Pol PP Ahli Muda tahun 2026. Kegiatan sosialisasi Perda kali ini kami laksanakan di lingkungan masyarakat, yaitu terutama di Gresik Kota. Dalam hal ini saya di PKL Kapten Donasin. Dalam perda tersebut tuangkan aturan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terkait aturan yang berlaku di Kabupaten Gresik. Selain itu, hasil dari kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini diharapkan dapat meminimalisir tingkat pelanggaran perda yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu tentang seperti berjualan di atas trotoar, parkir sembarangan, dan serta ruang terbuka hijau. Bagaimana isi video selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Ya. Hari ini kita habis patroli wilayah, masih terdapat PKL yang berada di atas trotoar dan bawah jalan. Mohon izin untuk rencananya kita adakan operasi gabungan bersama instansi terkait. Nah, ini kan masih ada beberapa PKL yang ada di trotoar. Untuk rencananya itu harus ada tindakan yang tegas dari petugas. Menurut komandan bagaimana? Tidak apa-apa, kita laksanakan apa yang sesuai dengan tupoksi kita, sesuai perda kita. Kalau memang PKL bandel ya kita ambil aja, kita operasi aja. Gimana aja itu? Yang kemarin izin dan saya melaporkan untuk menindaklanjuti yang di PKL Kebomas, karena PKL Kebomas tidak memenuhi kesepakatan yang kita sepakati dengan paguyuban, yang di mana itu kesepakatan ada yang beberapa yang dilanggar oleh PK5 yang bandel, dan paguyuban menyerahkan ke kita ada 4 titik yang akan kita tertibkan di sisi timur trotoar Kebomas. Itu aja kemudian. Izin Komandan, untuk saya evaluasi terkait PKL di Kapten Donasin, karena di situ banyak PKL dan terjadi kemacetan. Jadi tiap harinya kita selalu kolaborasi dengan Dishub supaya jalan lancar, karena di situ tempatnya untuk banyak pegawai dari PT Wilmar itu. Nah, nanti kalau masih ada yang mokong, yang bandel, sesuai dengan kata yang Mas beri tadi, kita tertibkan, kita bawa ke kantor. Itu aja, dan izin dan menindaklanjuti dan menyambung dari informasi dari teman-teman terkait dengan adanya PKL yang masih berjalan di trotoar maupun di bawah jalan. Ini kebetulan yang ada di Jalan Petrus Tomo dan
Di situ pun masih ada beberapa PKL yang masih sedikit bandel, terutama yang ada di depan sekolah SD kan. Nah, itu kan para PKL kan memang sengaja di situ, ngetem di situ, istilahnya ngedang dari biaran ini dan sekolah nggih. Jadi ketika sekolah ini sudah waktunya pulang, mungkin arus dari lalu lintas agak sedikit terganggu karena banyak PKL yang turun di situ. Nah, itu aja. Dari laporannya semua yang tadi saya laporkan, kita rencanakan tanggal berapa, jam berapa kita bersamaan sekalian dari 4 titik tadi kita laksanakan penegakan perda terkait PK5. Mungkin itu yang saya sampaikan dan tolong ditindaklanjuti. Siap. Selamat pagi Bapak, mohon maaf, mohon izin Ya Pak, mengganggu waktunya. Mohon izin Bapak, saya akan mensosialisasikan terkait Perda nomor 2 tahun 2022 yang ada di Kabupaten Gresik. Bahwasanya tidak boleh jualan di atas trotoar dan juga berjalan Bapak, karena mengganggu aktivitas. Satu untuk trotoar, mengganggu untuk pejalan kaki Bapak. Untuk yang baru jalan, ini mengganggu nanti mobil Bapak, karena tiap harinya itu kalau pagi sangat ramai. Tempat ini adalah tempat untuk orang banyak pabrik berangkat bekerja. Yang kedua itu orang tua mengantarkan anak-anaknya sekolah. terus kalau saya nggak berjualan di jalan atau di pinggir jalan maupun trotoar, itu saya harus jualan di mana Bapak? Oh ini izin Bapak, kami dari pemerintah akan berkoordinasi, Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Dinas Disperindak, mau direlokasi masuk Bapak. Masuk kemana? Masuk ke pasar, karena sekitar 200-an atau 80-an lah, masih ada yang kosong. Mohon izin Ibu, nggih, silakan Ibu ke sini Ibu, ikut sini Bu, nggih, mohon izin. Saya mau mensosialisasikan tentang Perda nomor 2 tahun 2022 bahwasanya tidak boleh berjualan di atas trotoar dan juga berjalan Ibu, karena mengganggu pejalan kaki dan juga mengganggu orang yang punya mobil atau yang berjalan di sini. Tapi ini semua kan PKL kan banyak Pak ya. Semua ditertibkan atau gimana? Oh nggih, semua Ibu, semua ditertibkan semua. Kita dari Satpol PP adil Ibu, dimasukkan semua di lokasi, masuk ke dalam pasar Sidomoro atau Kapten Basin ini. Terus Pak, untuk masuk menempati stand tersebut apakah bayar atau gratis atau gimana Pak? Oh nanti, makanya nanti saya ke Kepala UPT, nanti kita lihat di sana. Karena ini adalah sudah peraturan Bapak dari pemerintah Kabupaten Gresik supaya Gresik ini lebih aman, lebih bersih, gitu loh Bapak. Berarti kita bisa bertemukan dengan Kepala UPT tersebut. Siap, untuk nanti Untuk administrasinya juga. ya sewa menyewa gimana. Ya mohon izin Bapak Ibu ya, rezeki kan ya Gusti Ya, Allah Pak. yang atas ya. Nah nanti walaupun mau masuk atau di sana, nah, walaupun di sini, nah, bukan rezekinya kan gitu Bu. Kalau walaupun masuk, orang kalau niat atau kepingin atau butuh pasti Bu dicari Bu. Karena gini Bapak, kerjanya kumpul kan kepengen instan, pengen cepat, makanya kita jualan di jalan. Iya. Biar Oke, Bang. cepat. Kita kan menjemputnya kan beda-beda ya Pak ya. Kalau di Untuk dalam itu kan mereka kan parkir agak- dulu, parkir jalan. agak ribet gitu Bapak. Siap ya Bapak. Kalau nanti semua dimasukkan semua, pasti orang nanti masuk semua Bapak. Nah, itu makanya kan kita adil, semua dimasukkan, kan masih banyak, ada 200 stand. Nah, kan nggak ada kayak gitu. Maksudnya kan sini aja cepat dah. Kalau sini nggak ada kan semua kan pasti masuk Bapak. Itu kan kebutuhan. Mau nggak mau kan butuh kan kita akan beli Bapak.
Iya, Bu. Kalau gitu mohon izin Bapak. Saya antar ke Kepala Dinas, Kepala UPT. Penjelasannya lebih lanjut. Siap. Oke. Monggo Bapak. Oke. Selamat siang Bapak. Yang di ganggu rumah saya yang ini Bapak. Lihat. Oh banyak di. Ini Bapak. Aku saya durasi. Permisi. Kami alhamdulillah. Oke, mohon izin Bapak, saya mengganggu waktunya. Kami dari Satpol PP mensosialisasikan tentang Perda nomor 2 tahun 2022 bahwasanya tidak boleh berjualan di atas trotoar dan juga bawah jalan. Nah ini tadi Bapak Saiful melanggar Perda, nah dan juga Ibu Selin. Nah setelah itu kami sarankan ke Bapak, yaitu namanya siapa Bapak? Pak Ilyas. Bapak Ilyas, nggih. Koordinasi terkait supaya tidak berjualan di atas trotoar dan bawah jalan, supaya untuk jualan masuk Bapak. Nah, mekanismenya gimana? Nggih. Monggo Bapak Ya. dikasih. Ini memang di dalam Pasar Sidomoro ini ada beberapa stand atau toko yang tidak ditempati untuk berjualan, tapi yang di lantai 2, yang lantai 1 sudah penuh. Kemarin Pandari juga pernah melaksanakan penertiban, diarahkan, dialihkan, dialokasikan ke lantai 2 Pasar Sidomoro. Ternyata hasilnya itu masih belum sempurna dikarenakan situasi, dikarenakan pengunjung, dikarenakan pembeli yang sangat minim, sangat sepi. Maka dari itu bagaimana kita tetap mencari solusi enaknya bagaimana para PKL yang berjualan di atas trotoar ini. Oke Bapak, jadi teman-teman ini, teman para penjual ini kan kenapa kok jualan di pinggir jalan maupun trotoar itu? Karena apa? Karena simple, pembeli itu kan pengennya itu kan instan. Iya. Jadi tidak perlu parkir, tidak perlu nunggu antrian dan sebagainya, langsung dapat beli, dapat barang terus berangkat gitu. Nah kalau kita masuk ke kios, ke stand, nah yang lainnya apakah juga dimasukkan ke stand juga kan? Oke, siap. Kan kalau semuanya masuk sih tidak masalah. Iya. Tapi kalau hanya tebang pilih, hanya sebagian, nanti Kita nggak sama. ada yang mau, karena ada yang kan masuk ke stand dalam, paling iya. belakang sendiri kan juga perlu jalan. Mereka gitu. pasti akan pilih yang di pinggir jalan. Tidak apa-apa, kita bersedia masuk ke stand pasar, asalkan semua Semua PKL PKL. dimasukkan. Terus untuk biaya akomodasi. biaya administrasi dan sebagainya bagaimana? Apakah per bulan atau per tahun, Bapak? Mohon dijelaskan. Ya. Untuk sistem penempatan di pasar tradisional Kota Gresik, ini khususnya di Pasar Sidomoro, itu jenisnya itu retribusi. Di retribusi itu langganan dalam setiap bulan sekali membayar per meternya. Nah itu kalau perda yang lama itu per meternya cuman Rp100 per meter. Oke, kali luas kali 1 bulan. Terus berubah perda baru mulai tahun 2024 ini Januari diberlakukan per meternya menjadi Rp200 per meter kali luas kali 1 bulan. Ya memang dengan adanya PKL yang ada di trotoar, di luar atau di jalan sepanjang jalan Haji Samanhudi ini, di sepanjang jalan Kapten Bulasin ini, memang banyak dampak kepada penjual yang ada di dalam pasar.
ya dampaknya itu ya jadi orang-orang itu memilih berjual membeli di luar daripada masuk ke dalam. Itu Pak Ibul gagasan dari Bapak Ilyas. Kalau jenengan katanya kok dari Satpol PP tidak tebang pilih, semuanya suruh untuk masuk. Itu kan masih ada 200 setan yang kosong kata Bapak Ilyas tadi. 115 setan yang masih kosong. Di sini kan cuma berapa 80-an lah. Maka dari itu untuk demi keadilan pertama yaitu kita masukkan semua. Muat ya Pak ya? Insya Allah muat. Nah, yang kedua itu manfaatnya banyak. Jadi pejalan kaki bisa berjalan lancar. Untuk pengguna jalan mobil lah bisa nggak macet gitu Bapak Ibu dan Ibu Selinda. Itu penjelasan dari saya dan juga penjelasan dari Pak Ilyas. Mungkin Pak Ilyas lagi, mungkin ada penjelasan lagi Pak Ilyas biar Bapak Ibu dan Ibu Selin ini paham dan juga mengikuti aturan yang ada di Kabupaten Gresik. Berarti setelah ini tinggal kami para PKL ini berkoordinasi langsung dengan Palu PT untuk menempati stand tersebut. Oh siap, oke. Bapak Ibu dan Ibu Selin terima kasih sudah mau mentaati aturan dari Kementerian Kabupaten Gresik, yaitu tidak boleh jualan di atas trotoar dan juga bau jalan. Ini cukup, Bapak, sampun. Oke, mudah-mudahan realisasi dan kita semuanya mendapat berkah dari Ya Pak, kita sama-sama cari rezekinya ya Pak ya. Amin, amin. Kata Pak Ilyas kan 150-an dah. Yang ini kan longgar 80. itu Insya Allah nanti 115. masuk semua. 115 kalau Din. Semuanya. Oke. Pembagiannya harus adil ya Pak ya. Iya, harus adil. Jadi saya termasuk dengan Bu Selinda ini juga sangat terima kasih mendapat informasi bahwa kita selain ditertibkan juga diberikan solusi, Siap. diberi tempat untuk jualan. Jadi kemarin jualan di pinggir jalan itu karena ketidaktahuan kami, Bapak. Siap. Jadi mohon maaf, jadi kedepannya kita juga akan masuk ke dalam stand tersebut. Gitu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mentaati aturan dari pemerintah Kabupaten Gresik. Boleh mengucapkan terima kasih atas kerawannya dan koordinasinya atau kebersamaannya. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Aibul, Selin. Terima kasih ya. Ya, Izin mau melaporkan terkait hasil sosialisasi Perda Tertibum dan juga pembinaan dari Disperindak bahwasanya PKL yang ada di Jalan Kapten Tulasim, Pasar Sidomoro yang melanggar Perda nomor 2 tahun 2022 yaitu jualan di trotoar dan bawah jalan. Setelah saya sosialisasi dan juga pembinaan dari Bapak Ilyas selaku Kepala UPT Pasar Sidomoro bahwasanya dari 80 PKL yang jualan di bawah jalan dan trotoar mau masuk dan ya. Karena dari Pak Ilyas bilang ada 140 setan yang masih kosong. Nah, alhamdulillah semua PKL sudah tertampung karena dari pembinaan Pak Ilyas tadi semuanya alhamdulillah mau masuk dan siap. Saya terima kalau memang masih ada yang bandel PK5 yang mau masuk ke pasar Sidomoro ya kita tinggal lanjuti dengan persuasi. Siap. Nanti saya juga monitoring juga dan patroli. Apa yang saya terima. Siap. Terima kasih dan.